Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Saskia Febrianta dengan NIM 3824022 dari Prodi Bisnis Digital. Saya membuat video ini untuk memenuhi proyek UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kesalahan ejaan pada artikel dari koran online. Tonton sampai habis ya. Menganalisis banyaknya kesalahan ejaan pada sebuah artikel penting untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas tulisan serta dampak terhadap pembaca maupun penulis. Kesalahan ejaan dapat mencerminkan kurangnya perhatian terhadap detail yang dapat merusak kredibilitas penulis dan mempengaruhi cara membaca nilai kemampuan profesionalisme penulis. Dalam banyak kasus, kesalahan ini terjadi karena ketidaktelitian, keterbatasan pengetahuan penulis tentang ejaan yang benar, atau ketergantungan kelebihan pada alat bantu teknologi seperti pemeriksa ejaan otomatis yang selalu akurat. Selain itu, kesalahan ejaan dapat mengganggu pemahaman pembaca terhadap isi artikel. Pembaca mungkin kesulitan memahami pesan yang disampaikan, bahkan dapat menyebabkan kebingungan atau kesalahan tafsir. Hal ini akan mengurangi pengalaman pembaca dan membuat artikel kurang efektif. Apalagi jika artikel tersebut dipublikasikan di media atau platform profesional. Banyaknya kesalahan ejaan dapat merusak reputasi penerbit atau media tersebut. Analisis ini juga dapat membantu melihat proses penyuntingan yang dilakukan terhadap artikel. Banyaknya kesalahan ejaan mungkin menunjukkan bahwa artikel tidak melalui tahap penyuntingan yang cermat. Dalam hal ini, kesalahan tersebut dapat diperbaiki dan diperhatikan untuk meningkatkan kualitas tulisan secara keseluruhan. Dengan menganalisis kesalahan ejaan, kita dapat belajar dari kekurangan tersebut dan memperbaiki keterampilan menulis sehingga tulisan yang dihasilkan lebih baik dan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Berikut ada beberapa metodologi analisis kesalahan ejaan yang saya gunakan dalam menganalisis kesalahan ejaan artikel saya. Yang pertama, pengumpulan data. Ambil artikel yang akan dianalisis melalui berbagai platform. Yang kedua, penentuan kriteria. Tentukan jenis kesalahan ejaan yang akan dianalisis. Yang ketiga, pencatatan kesalahan. Identifikasi dan catat setiap kesalahan ejaan dalam artikel. Yang keempat, kategorikan kesalahan. Kelompokkan kesalahan berdasarkan jenisnya. Yang kelima, analisis penyebab. Telusuri penyebab kesalahan, apakah karena kelalaian atau ketidakteraturan ejaan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kesalahan ejaan dari koran yang saya baca. Yang pertama, jenis media cetak yang saya ambil tuh koran online. Tanggal publikasinya 14 Desember 2024. Sumbernya ada di sini. Ada beberapa kesalahan ejaan pada artikel yang saya ambil. Kesalahan pertama, pada bagian akhir paragraf pertama ini kita seharusnya menambahkan kata dalam pada bisnis dalam mengatasi krisis ekonomi global untuk memperjelas makna kalimat. Kesalahan kedua, pada kalimat ini seharusnya setelah kata situasi tidak dikasih titik. Kesalahan ketiga, pada kalimat ini seharusnya kita menambahkan tanda koma setelah mengurangi limbah untuk memperjelas bagian kalimat dan menjaga konsekuensi gaya penulis. Kesalahan keempat, pada kalimat ini kita menambahkan kata serta sebelum kalimat meningkatkan produktivitas agar kalimatnya mudah dipahami. Kesalahan kelima, pada kalimat ini seharusnya dikasih spasi menjadi teknologi dapat. Kesalahan keenam, pada kalimat ini, kita seharusnya mengganti istilah data besar menjadi big data untuk menjaga konsistensi penggunaan istilah teknologi yang umum. Kesalahan ketujuh, pada kalimat ini, mengganti kata hutang menjadi utang hanya dihapus karena sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kesalahan ke-8,
Pada kalimat ini, kita menambahkan tanda koma setelah kesimpulannya untuk memisahkan kalimat pengantar dengan isi kalimat. Kesalahan yang ke-9, pada kalimat ini kita menambahkan koma setelah kata inovasi untuk memisahkan elemen-elemen dalam daftar. Dan kesalahan yang terakhir, pada kalimat ini sebaiknya kita menambahkan kata penghubung dan agar lebih jelas kalimatnya. Jadi, itulah beberapa kesalahan yang saya dapat dari artikel yang saya cari. Baiklah, jadi kesimpulan saya dari menganalisis kesalahan ejaan pada artikel adalah bahwa kesalahan ejaan dapat mempengaruhi kualitas dan pemahaman teks. Dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menganalisis penyebab kesalahan, kita dapat memberikan solusi untuk perbaikan, seperti meningkatkan pemahaman aturan ejaan, menggunakan alat pengecek ejaan, atau memperhatikan ketelitian dalam penulisan. Proses ini penting untuk meningkatkan kualitas tulisan dan memastikan pesan yang disampaikan lebih jelas dan profesional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.